Ya, teman-teman, hari ini tanggal 14 bulan 10. Mohon maaf apabila uploadnya agak telat, teman-teman ya, karena ada sesuatu hal. Terus untuk tanggal sekarang itu adalah updatean yang tanggal 11 hari Jumat ya. Jadi ini diupload pagi hari karena komentar teman-teman ada yang di malam hari. Terus ini bukan ajakan menjual dan membeli, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, yang dari awal sampai yang sekarang, terus yang sudah komentar, yang telah memberikan masukan, yang memberikan kritik, terima kasih juga. Yang telah mendoakan saya, terima kasih juga. Semoga doa-doa teman-teman itu dibalikan 10 kali lipat, dan telah memberikan super tank gift. Terima kasih ya. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberhasilan dan keberkahan. Amin. Baik teman-teman, langsung aja ya. Ini seperti biasa teman-teman, untuk update saham itu bukan rekomendasi saham ya, tapi saham-saham yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Mungkin ada yang nyangkut gitu kan, mungkin punya teman-teman buka emitennya dan nyangkut, ataupun yang baru mau beli gitu kan. Mungkin kita bertukar pandangan, cuma secara update-nya saya di sini hanya melihat lukisan market maker, terus mungkin broker summary-nya, dan mungkin sedikit dari isian bandar baik foreign ataupun lokalnya. Baik teman-teman, seperti itu dulu untuk pembukaannya. Langsung aja ya. MMIX. MMIX ini seperti bagaimana kondisinya? Kita lihat MMIX ini harga wajarnya PB, berarti PR rasionya tidak baik. Kalau udah nggak ada, istilahnya nggak ada apa namanya, nggak ada yang saya isi, berarti ini kurang baik. Tapi di sini biasanya ini kan MMIX ini, tunggu sebentar ya. Untuk MMIX teman-teman, ini dalam posisi dia under value ya. Kemarin sempat ke under value-nya, jadi sedikit. Sekarang itu lagi break ya. Terus sekarang dalam posisi murah ya teman-teman ya. Tidak murah banget. Kalau under value kan di sini kan 56, tapi sekarang lagi posisi murah ya. Mungkin tujuannya bisa ke harga wajarnya di 130 berdasarkan Punda Chart, atau di harga tingginya di 183. Nah, akan kita lihat bagaimana posisinya. Kemarin waktu saya kasih garis ya di antara si kepala merah ini, ternyata sekarang menembus sama shadow ya, tapi pas banget di harga si kepala merah. Artinya ini mudah-mudahan sih ini melanjut ke atas ya. Tapi kalau dia ke bawah teman-teman, di sini kan ada gap ya. Nah, kalau dia sampai turun sampai gap di 72-nya, kemungkinan dia akan naik ke atas lagi teman-teman ya. Kemungkinan nih. Kalau dia naik ke atas ya silahkan. Target saya di tanggal 9 bulan 9 itu di 95-nya. Jadi saya tidak menargetkan terlalu tinggi-tinggi ya, cuma ke 95 aja. Nanti mungkin untuk target selanjutnya setelah tembus 95-nya aja. Tapi sekarang posisinya lagi murah teman-teman ya. Nah, itu teman-teman gunanya Punda Chart seperti ini teman. Kita akan garis 3 di sini ya, antar harga bawah, tengah, dan atas. Nah, teman-teman kalau mau jual jangan terlalu atas di 176 aja. Kalaupun kalian mau tujuannya ada di harga wajar berdasarkan Punda Chart, jangan terlalu dijual 120, tapi dijual di 117, 115. Kurangin aja ya. Jangan sampai ekspektasi teman-temannya wah pasti ke 95. Jangan begitu teman-teman, turunin. Kalau saya targetnya 95 berarti 90 gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, yang sini sudah dihapus ya, saya hapus ya. Oke, iya ya, saya hapus ya. Nah, saya gantikan dengan support ya di sini. Soalnya di sini ada gap ya. Mudah-mudahan sih tidak turun terlalu jauh dari gap, dan mudah-mudahan dia bisa nembus ke 95-nya. Apabila 95 bisa ketembus, mudah-mudahan bisa ke atas lagi karena sekarang lagi posisi murah. Terus dari isian, bagaimana isian bandar lokal teman-teman, luar biasa dari tanggal 11 bulan Juni. Bayangin aja teman-teman, dari tanggal 11 bulan Juni bandar lokal itu akumulasi. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman kalau udah ada isian dari bandarnya, teman-teman tinggal cicil aja seperti bandar lokal aja, nyicil. Jadi teman-teman jangan sampai beli sekarang wah nyangkut. Mereka aja teman-teman bandar aja nyicil belinya bertahap, tapi mereka punya harga di bawah, punya harga di tengah, punya harga di atas. Nah, kadang-kadang seperti itu teman-teman. Sepertinya mereka itu jualan di atas, pada aja jual yang dari bawah. Terlihat jelas di sini bandar lokal terus akumulasi teman-teman. 2 hari terakhir sangat tinggi banget.
Terus untuk poren pengambilannya itu tidak terlalu signifikan, cuman berpengaruh juga dari tanggal 3 Oktober. Kita periksa tanggal 3 Oktober. 3 Oktober untuk poren dulu ya. Untuk poren ada CC, teman-teman. CC saya suka dengan emiten CC untuk porennya ya. Dia ngambil 14, jual 11 aja, tinggal sisa doang. Tapi di sini yang lumayan agak juga masuk itu si AK ya. Cuma di sini kalau si CC saya lebih apa ya, lebih suka aja dengan si CC ini teman-teman ya. Karena kalau CC biasanya dia suka jualan di atas ya. Terbukti di sini ketika ini jualan di atas kan di CC itu ya. Coba tanggal 11 jualan di atas nggak? Ya kan jualan di atas kan. CC jualan di atas walaupun sedikit tapi lumayan lah gitu ya. Di sini banner lokalnya siapa 2 hari aja ya. 2 hari terakhir siapa banner lokalnya? Kita lihat banner lokal ada si PO, IU, OD, DH, YB ya. Nah, ini lumayan nih teman-teman, si YB, si DH walaupun ngambil sedikit-sedikit tapi si PO lebih banyak. Kemungkinan dia ngambil istilahnya si PO inilah yang nanti mungkin terus memaaf harga. Soalnya di sini terlihat jelas ya bahwa si banner lokal itu terus akumulasi, karena di sini untuk banner lokal itu cenderung tidak dalam satu akun ya. Mereka bukan dan tidak dalam satu broker juga. Jadi mereka bisa berbagai macam broker dan banyak akun, biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi Statistician ini bagus teman-teman ya, tinggal tunggu targetnya aja, tapi hati-hati aja area 73-nya dan paling agak bawahnya di 57 ya, karena di sini ada si kepala si ekor hijau. Nah, suatu saat dia akan ke sini teman-teman. Jadi hati-hati aja. Sekarang masih di MA 10-nya masih di bawah candle. Arti ikutin aja yang punya di bawah, ikutin aja si MA 10-nya. Mudah-mudahan dia sampai ke 95 ya. Kalau udah 95 tembus, kita akan cek and recheck lagi ke depannya. Kita lihat ILS. ILS bagaimana posisinya? ILS udah tembus yang saya gariskan ya, di angka 74-nya nih teman-teman ya. Di si kepala merahnya sekarang mau ke atas ke 88, tapi kita lihat dulu karena sini banyak open gap-nya teman-teman ya. Makanya teman-teman yang hati-hati ketika open gap seperti ini. Lebih baik teman-teman ikut aja untuk swingnya ya. Kalau untuk untuk scalping aja. Kalau kalian mau swing mendingan tunggu di bawah aja, nanti juga dikasih ke harga 60-nya. Ya, di sini udah ngasih tahu dia akan ke angka 60. Nah, di sini juga udah ngasih tahu dia akan ke 55 lagi, karena di sini ada si ekor merah sudah tertembus sama ekor hijau, artinya ekor hijau harus memenuhi PR-nya di bawah. Tapi selama dia MA 10-nya belum kejeblos, ikutin aja ke atas teman-teman. Target saya itu target 2 ini teman-teman, ini target 2 di tanggal 24 bulan 9 itu ke angka 88. Mudah-mudahan bisa ke angka 88. Isian bandar lokal lagi bagus ya. Domestik tanggal 11 siapa yang ngisi? Ada si XI, YP, BQ, MG, NI, AG, ini broker bagus semua dan teman-teman kita udah pada bagus. Dia udah cuan kayaknya ya. Tinggal menyisakan XI, YP, BQ, MG, NI sama AG. Kemungkinan ini si XI, YP sama BQ sama MG lah yang menjadi bandar di emiten ini. Dan untuk poren dia belum keluar terlalu signifikan. Poren di sini ada tanggal 4. Coba lihat tanggal 4. Tanggal 4 kita lihat poren. Ada AK teman-teman, ada 13.000 lot. Dia AK jualan baru 6.000 dan masih ada sisa sekitar 13 lagi. Dan AG dia cenderung scalping walaupun pengambilan sedikit ya si AG ngambilnya. Tapi di sini AK ini masih ada di dalam teman-teman ya. AK masih ada di dalam, bebokan juga sedikit. Jadi kemungkinan secara teori kemungkinan ke 88-nya ada teman-teman ya. Kemungkinan, tapi hati-hati aja dia open base-nya open gap ya. Kalau dia mau naik biasanya open gap 1, 2 open gap, 3 open gap, ini juga open gap sama. Semuanya open gap untuk kenaikannya. Penurunan juga sama. Kadang-kadang dia tercetusnya langsung gap ke bawah gitu ya. Hati-hati aja untuk ILS ini. Lebih baik kalian scalpingan aja karena tinggal sedikit lagi untuk harga lumayannya gitu. ILS coba lihat. ILS posisinya di mana? Kita lihat. Ya, posisinya udah mencapai harga offernya. Artinya ini udah kemahalan kalau untuk swing. Jadi lebih baik kalian scalping aja, manfaatin scalping, ambil 2 atau 3 tick saja. Malahan kalau lebih dikasih lebih ya bersyukur ya. Oke, teman-teman, ILS ya. JSMR sekarang. Jasa Marga
adalah perusahaan plat merah. Nah, sekarang dia udah menunjukkan mau ke atas teman-teman ya. Tinggal tunggu aja. Ini juga MA10-nya masih bagus dari di bawah candle. Jadi ini mudah-mudahan sih mau menuju ke atas karena sudah ada tanda dari mereka, yaitu dengan maaf, ini si kepala merah. Ini juga ada si kepala merah teman-teman, kita kasih garis lagi. Artinya ini mau menembus ke 5100-nya, 5138.40 ya. Ini juga udah ada di 4990-nya, udah bisa ke atas. Hati-hati aja area 48.800 kan di sini si ekor hijau, di sini ada si ekor merah untuk harga terendah di 4688. Kita akan cek untuk JSMR, untuk bunda catnya apakah masih murah atau mahal. Secara bunda cat untuk 1 tahunan masih sedikit mahal dia angka bunda catnya ya. Untuk 3 tahunan sekarang lagi posisi mahal ya, tapi tidak terlalu mahal banget gitu, mahal aja gitu ya. Untuk 5 tahunan juga masih mahal. Artinya lebih baik teman-teman kalau mau ngambil, lebih baik nunggu turun aja ke bawah 4.800-nya, mungkin bisa di area 4.700-nya ya. Kalau saya sih ke 4.600 ya. Nah, ini harga wajarnya teman-teman lihat. Ini harga wajarnya bisa sampai ke 14.000 atau enggak 5.200. Kalau sekarang masih ada kesempatan ke 5.200 ya. Saya aja menarikkan ke 5.600 teman-teman ya. Untuk isian, bagaimana isian sekarang bandar lokal lagi lumayan ngambil teman-teman 2 hari ini. Kita akan lihat untuk bandar lokal siapa yang ngambil tanggal 10-11 ya. 10-11 ada BB bagus teman-teman, CC juga bagus. Maaf untuk CC mungkin di area harga rentan 1000 ke atas saya belum tahu performanya. Cuman untuk BB saya berpikir dia selalu ngambil gak dia ke atas gitu ya. Di sini ada si RO, IF bagus juga teman-teman ya. Nah, untuk bandar Poren bagaimana? Poren cenderung ngambil 2 hari, bang sehari hati masih ada barang, coba lihat tanggal 9. Untuk Porennya ada siapa yang ngambil Poren ada si BK, si EU. Kalau si EU nya bagus, kalau si BK nya lumayan juga sih kalau di harga di atas 1000 mah ya. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman karena emang karena ini si BK mungkin ya, si BK kan juga suka jualannya di bawah. Ini juga MA10-nya masih di bawah. Karena artinya masih posisi uptrend, tinggal nunggu golden cross-nya aja teman-teman. Karena ini sudah terkonfirmasi di 4.900. Hati-hati aja, jangan sampai jeblos ke 4.800 karena dia bisa jebol ke angka 4.600 ya. Oke, teman-teman. Targetnya di sini teman-teman saya ya di angka 5.600, mudah-mudahan bisa ke arah sana. Ini banyak tanda-tandanya mukasan. Di sini aja ada gap, di sini kepala merah, di sini kepala merah, di sini juga kepala merah. Artinya untuk menaik ke atas ya kecenderungan ada teman-teman. Tapi berdasarkan bunda cat juga ini dalam posisi sedikit gitu agak mahal karena harga wajar berdasarkan bunda cat adalah 4.800 ya. Kalau dia di bawah ke bawah dikit mungkin ke 4.600 enggak 4.700 itu akan lebih baik lagi. Dia jadi bottom, ada bottomnya di sini, ada supportnya, bisa mantul ke atas mungkin. Tapi kalau untuk hari ini juga udah bagus teman-teman, soal bandar lokal udah mulai ngisi lagi ya. Mudah-mudahan bisa ditahan ya di area 4.900-an ya, mudah-mudahan. Terus untuk selanjutnya ada Tekim. Untuk Tekim bagaimana? Nah, Tekim ini belum saya hitung untuk harga wajarnya. Nanti kita akan coba hitung untuk harga wajarnya untuk Tekim ya. Harus dengan syarat kuartal 2-nya harus keluar. Kita akan lihat apakah ada potensi kenaikan. Kita lihat dari sini teman-teman ya. Nih kita ini alat bantu ini sangat membantu ketika kalian swing teman-teman ya. Bunda cat ini kita lihat nih. Jadi teman-teman tahu posisi. Nah, sekarang itu jadi sedikit agak murah karena harga standarnya di 7756, artinya menuju ke 756 itu di harga wajarnya gitu berdasarkan bunda cat sekarang bisa menempuh ke 9.000-an ya. Nah, cuma kita lihat di sini teman-teman, kita tidak usah ke 9.000, tapi saya melihat di sini ada si kepala merah. Lihat di 82-nya. Di sini juga ada gap teman-teman, kita akan tandain ini gap. Nah, ini kita tandain gap di area sini
dan kita kasih garis juga di atasnya karena ini ada kecenderungan dia untuk ke atas. Di sini kemarin ada si kepala merah tertembus. Nah, ini juga ada gap teman-teman di 76-nya. Nah, mudah-mudahan bisa ke atas ya. Jadi isian bagaimana? Lihat seperti dari sini teman-teman, Bandar Poren terus ngambil. Artinya ini lagi dikumpulin di Bandar Poren. Dia walaupun penurunan tapi pengambilannya terus, tapi berbanding terbalik dengan Bandar Lokal. Bandar Lokal cenderung ketika dia turun dia ikut jualan juga teman-teman. Nah sekarang si Bandar Lokal udah mulai ngambil teman-teman. Kita akan lihat dari tanggal 9 aja, jangan jauh-jauh. 9 Oktober kita gantikan ke domestik. Siapa yang ambil? Ada GR teman kita, PD HP. Mungkin di sini ada si GR sama si PD yang menjadi penggerak daripada si takim ini ya. PD YU juga bagus teman-teman ya. GR, YU mungkin di sini untuk bandar lokalnya. Nah, untuk porennya teman-teman udah ngambil dari jauh. Kita cek aja yang terdekat dulu. Mungkin di angka di tanggal 03 Oktober. Kita lihat 03 Oktober ada siapa di bandarnya. Mudah-mudahan ada si BK, si BB, si JW. Saya suka dengan si BB-nya, cuman si BK-nya ini yang tidak saya suka gitu ya. Tapi secara keseluruhan sih kalau BK juga lumayan teman kalau udah mangap harga, cuman saya tidak sukanya itu ketika dia menjualnya suka di candle merah ya. Nah ini teman-teman udah bagus semuanya ya, udah bagus semuanya dari supportnya udah bagus. Ini bagus, cuman sayang aja di sini ada dia meninggalkan si ekor merah ya. Si ekor merahnya cenderung ke bawah, cuma di open gap. Nah itu yang saya bilang suka menjadi tahanan itu di situ teman-teman ya, di 7.210-nya teman, atau 7.215 itu hati-hati aja. Soalnya sekarang lagi bagus teman-teman, dia lagi menuju uptrend ya. MA10, MA20 udah mulai bisa bergabung teman-teman. Kalau bisa menembus MA20-nya, menembus MA200, kemungkinan itu akan lebih baik deh. Karena sini golden cross-nya udah terjadi teman-teman ya. Dengan konfirmasi si kepala merah, cuman sayang banget di sini meninggalkan gap, tapi ini gap harus ketutup, artinya dia harus ke atas dulu kalau mau menghilangkan PR. Tapi secara tahanan di angka 7.400-nya lagi bagus teman-teman. Bisalah ke angka 8.000 untuk menutup gapnya ya. Kalau dia bisa break di 8250 dan lebih dikit akan menunjukkan ke atas. Mungkin kita akan hitung berapa sih harga wajarnya untuk tekim ini. Kalau dari sini teman-teman bisa sampai menyentuh ke 8.900 atau mau puncak tertingginya di angka 9.000, silahkan gitu ya. Untuk 3 tahunan berada dalam posisi dia murah, tapi tidak terlalu murah banget. Cuman untuk investasi selama 3 tahun bisa teman-teman. Targetnya mana? Bisa aja targetnya di angka 895 atau enggak ke angka 10.000 ya. Malahan bisa tembus ke 10.200. Itu untuk jangka 3 tahunan. Oke teman-teman, untuk takim juga udah bagus secara gambaran lukisan, dia udah bagus, udah membentuk cekungan, artinya sudah melewati lembahnya ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan bukit, koreksi dikit mungkin akan menunjukkan ke arah gunung lagi. Mungkin bisa menyamakan gunung di 8.900. Tapi target saya tidak jauh-jauh, hanya ke 2.200 aja menurut saya teman-teman. Kalau silakan berpendapat lain ya silahkan. Tapi secara isian Bandar Lokal lagi ngisi, dan untuk poren terus ngambil dari bulan Juni ya, jadi dia cenderung ngambil terus. Oke, selanjutnya ada Pico Investama. Lihat untuk Pico teman-teman. Nah ini dalam posisi biasanya posisi ginilah yang suka membingungkan teman-teman ya. Ini mau ke atas atau ke bawah, kita cek di sini teman-teman. Pico. Nah teman-teman bisa ngecek di sini dia posisinya di mana. Ngambilnya jangan dulu terlalu mahal atau murah. Nah ini dalam posisi harga wajar sedikit agak murah teman-teman. Jadi teman-teman nanti tunggu aja. Soalnya berdasarkan pengalaman dia, sejarah dia itu ketika dia naik dia akan dijebloskan kembali. Dia tidak membentuk bukit teman-teman ya. Ada bukit sekali di sini teman, kecenderungan dia dijebloskan lagi baru diangkat lagi. Tapi kalau penurunannya dia cenderung menggunakan bukit. Jadi hati-hati aja untuk si Pico ini teman-teman ya. Hati-hati untuk si Pico ini karena jangan sampai tembus ke angka 1.400 140 139 ya. Di sini ada si ekor merah. Terus di sini juga udah terkonfirmasi sama ekor hijaunya, dia udah mulai jeblos dikit-dikit. Hati-hati aja. MA10-nya juga masih di atas candle-candle, dan tapi ada pengambilan dari Bandar Poren. Nah, teman-teman ya. Oh, ini belum update, tunggu sebentar teman-teman. Di sini teman-teman Bandar Lokal udah mulai ngambil dari tanggal berapa ini? Tanggal 6 September teman-teman, kita cek ya.
6 September. Mana 6 September? Nah, kita lihat foreign. Foreign ada CC teman-teman, jadi ngambil sedikit nggak jadi masalah, dikit ya. Yang penting CC yang ngambil. Kita lihat untuk grossnya, ternyata CC ngambil 10.000, jual 6.000 aja, lebih banyak menjualnya, tapi masih ada sisa teman-teman ya. 3,9 ribu lagi lot. Nah, ini hati-hati aja teman-teman ya, ketika dia jeblos ke 139, tunggu aja konfirmasi dari MA10-nya apakah ada pantulan atau tidak. Soalnya saya di area sini tidak melihat teman-teman ada tahanan karena kan ke atas. Nah, ini juga mungkin di area 107-nya, maka saya jebloskan aja langsunglah ke 99 ya. 99 sama 196, terus ada di area 90, artinya kecenderungan ke bawahnya ada, maka hati-hati aja, jangan sampai kalian terbelejog apa ya, ngambil keputusan yang tidak tepat. Mungkin ini karena sekarang lagi didowntrendkan sedikit-sedikit ya, karena bandar lokal juga udah mulai menurunkan tensinya walaupun ada, kecuali kalau dia break ke angka ini teman-teman, ke angka sini nih 157-nya. 157-nya di sini ada kepala merah, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Kita lihat di sini, kita gedein dikit ya, betul di sini teman-teman ya. Mungkin di area sinilah mungkin ketika breaknya baru akan menuju target selanjutnya. Saya menarikkan di tanggal 2 bulan 9 itu belum kejemput juga teman-teman ya. Nah, makanya hati-hati aja teman-teman ya. Walaupun istilahnya target saya ke sini, tapi lihat si MA-nya, MA10-nya kalau udah di bawah candle baru itu akan uptrend. Kalau sekarang dalam posisi mau downtrend teman-teman. Makanya jangan sampai tembus 139. 139 tembus kemudian akan ke bawah. Terus bagaimana sikap teman-teman? Karena bandar lokal lagi bandar foreign lagi akumulasi, cenderung santai saja teman-teman ya. Selama si foreign ini masih akumulasi. Jadi nanti teman-teman kalau mau average ya tunggu aja MA10-nya. Kalau mau beli juga tunggu aja MA10-nya. Siapa tahu di situ dikasih kejutan untuk ke atas dengan cara si bandar lokal ngambil lagi. Karena ini yang menaikkan adalah bandar lokal teman-teman. Ketika menaikkan bandar lokal memaaf harga dan foreign keluar. Nah, sekarang lagi posisi sideways-nya si foreign lagi ngambil ya. Nah, untuk berdasarkan Punda cat itu sekarang lagi sedikit agak murah, baru sedikit agak murah. Untuk 1 tahunan masih mahal. Nah, ini untuk jangka pendeknya teman-teman ini lagi mahal teman-teman ya. Maka tunggu aja, mungkin koreksi di angka 123-nya boleh lah, 123 untuk harga tengahnya. Siapa tahu dikasih ke situ. Jadi teman-teman ikutin aja MA10-nya. Kalau MA10-nya masih di atas berarti dia masih downtrend ya. Karena kecenderungan untuk Pico ini adalah ngambil tinggi lalu dibuang ke bawah dulu gitu, tidak menyisakan bukit untuk kenaikan sementara berdasarkan sejarahnya. Itu kan mudah-mudahan bisa ditahan di area-area 120-nya ya, karena di sini ada harga tengahnya, mungkin ada pantulan dari situ mungkin gitu ya. Kita lanjut, ada WG. WG posisi sama teman-teman, kita lihat seperti Pico ya WG ya. WG ini orang lain suka nunggu breaknya di sini teman-teman. Kalau saya cenderung di sini lagi posisi si WG ini mau ke bawah atau ke atas. Di atas ada si kepala merah di angka 90-nya. Di bawahnya dia cenderung si MA10-nya masih di atas. Kalau MA10 masih di atas, biasanya dia dalam posisi mau downtrend. Cuman kita konfirmasi kemarin di sini kan udah lewat ya. Kita hapus dulu deh, udah lewat. Nah, di sini saya tidak punya tahanan teman-teman ya, kecuali saya di sini udah bagus semua, kecuali yang paling bawah di 50. Di sini saya open ya, open gap di sini 50. Apakah bisa ke sana? Mungkin beberapa tahun kemudian baru ke sana. Cuman dari bandar foreign dia ngambil bagus teman-teman, lihat ngambil bagus ya. Kecenderungan dia ke atas. Walaupun ada pembuangan 2 hari ini wajar ya, mereka harus menahan dulu mungkin biar tidak kemana-mana. Di sini juga dikasih tanda sama dia. Kalau kata teman kita si si kepala hijau ya. Cuman saya tidak melihat kepala hijaunya, tapi di sini melihat gapnya ya. Mudah-mudahan bisa menembus gapnya di 87, bisa uptrend kembali. Tapi kalau MA10-nya masih di atas candle, kemungkinan dia akan downtrend ya. Tunggu aja konfirmasi teman-teman. Di sini juga kita lihat. Nah, seperti inilah teman-teman yang kadang-kadang menurut kita susah ya, ini mau ke arah mana gitu kan. Cuman teman-teman kalau perhatikan dari bandarnya, bandar foreign lagi akumulasi, terus si bandar lokal juga sekarang 2 hari ini akumulasi, maka teman-teman bisa perhatikan itu ya. Mungkin nanti pas kelihatan di MA10-nya mulai di bawah candle, nah itu mungkin pertanda dia mau ke atas ya. Maaf bandar lokal.
bandar lokal ini ya. Ada CC, XL, NI, SQ ya, mungkin di sini ada si CC lokalnya, ada si SQ juga, ada kakak juga, udah bagus ya. Cuma kecenderungannya saya percaya sama yang namanya SQ walaupun ngambil sedikit ya. Ternyata teman-teman kita NI juga bagus, teman-teman kakak juga bagus. Jadi sekarang si bandar lokal udah mulai ngambil lagi teman-teman nih. Udah mulai ada kuncup. Walaupun si poren keluar, cuma tidak terlalu banyak keluarnya. Mungkin mau nahan harga biar dia nggak terlalu tinggi gitu ya. Mungkin untuk koreksinya agak pelan-pelan dikit ya. Ini dalam posisi bingung teman-teman. Jadi bisa aja menembus ke 71-nya lagi gitu, di 71 di mana? Area sini mungkin ya. Area sini mungkin bisa menembus ke area sini ke 71 ya. Tapi tidak saya kasih garis karena sini tidak punya tahanan teman-teman. Beda dengan di sini nih. Di angka 50-nya ada seekor hijau. Teman-teman hati-hati aja, mungkin kalau dikasih ke 64 ya itu kesempatan teman-teman. Tapi cara ngambilnya MA10 seperti biasa. MA10 harus di bawah candle itu menandakan akan uptrend. Kalau sekarang masih posisinya masih belum siap karena MA10 sama MA20-nya masih di atas, walaupun MA200-nya belum terkonfirmasi ke bawah, walau udah kesentuh cuman belum kesentuh ke bawah. Atau enggak mau nunggu di 75-nya, mungkin di MA 200-nya boleh, karena kadang-kadang MA juga bisa menjadi support ataupun resist teman-teman ya. Oke, catatan dari saya lagi diambil sama poren terus-terusan walaupun ada jual beli, cuman sekarang ada pungutan dari bandar lokal, pertanda baik ya biasanya. Tapi mudah-mudahan kalau teman-teman mau ngambil, usahakan MA 10-nya di bawah candle. Ini untuk swing bagus teman-teman untuk WG itu. ASGR, kita lihat ASGR. ASGR udah ditulis harga wajarnya berdasarkan PR rasio 1400 berdasarkan PB 948. Sekarang di posisi 875, berarti berdasarkan fundamental ya ini masih murah teman-teman. Kita lihat di sini ASGR posisinya ASGR. Jadi kalau teman-teman masih punya barang di bawah ya ikutin aja teman-teman. MA sebelumnya belum kepotong kok. Ini juga udah konfirmasi dia mau ke atas ya. Selama MA 10-nya masih terjaga, tidak jebol, artinya dia mau ke atas. Tapi bila kepala merah sudah nongol begini terus dia jebol, artinya dia yang akan datang baru akan menyentuh lagi. Tapi kalau selama MA 10-nya belum kejebol, kecenderungan dia ke atasnya ada. Apa buktinya atau apa referensinya? Bandar lokal dan asing sama-sama belum jualan yang signifikan. Oke lah, si bandar lokal jualan cuma tidak terlalu signifikan. Dibanding pengambilannya lebih banyak daripada pengambilannya daripada pengeluarannya. Artinya kecenderungan ke atasnya ada. Lihat di sini teman-teman, dia kecenderungan ke atas ya. Mungkin ada jualan sedikit ya, wajar lah gitu ya, karena mereka juga butuh duit. Target saya hanya ke angka 934-nya di bawah harga PBP, harga wajar PBP. Nah, kalau berdasarkan Funda Chart di sini kalau teman-teman mau beli ya masih mahal. Kalau sekarang lebih baik nanti tunggu aja koreksi di angka 835, atau kalau saya cenderung ke harga sini teman-teman nih. Ya. 845-nya asal jangan tembus MA 200. MA 200 tembus bisa downtrend. Atau enggak tembus ke 845 juga bisa downtrend. Bisa ditahan nanti di 803 apakah ada pengambilan atau tidak. Tapi sekarang lagi uptrend, yang pasti punya barang di bawah, tunggu aja, ini belum saatnya kalian jualan. Ketika MA 10 memotong MA 20 baru itu teman-teman terkonfirmasi dia mau ke bawah. Dengan biasa suka dikasih tanda si kepala kembar biasanya. Ini kan masih si kepala merah, bukan si kepala kembar. Artinya kalau si kepala merah bisa ke atas, tapi kalau si kepala kembar biasanya bisa harusnya ke bawah ya. Biasanya seperti itu gitu kan. Nah, mudah-mudahan bisa target ke 938 teman-teman. Cuman untuk yang teman-teman yang dari bawah mah santai aja teman-teman ya. Ini juga udah bagus banget. Terus untuk yang baru beli tunggu aja konfirmasi teman-teman ke angka di harga tengahnya atau di harga bawahnya lah, di harga bawah dikit. Ini juga sesudah dia dikasih ke atas dikasih ke bawah kok. Jangan sampai teman-teman beli kemahalan ya. Walaupun secara fundamental ini masih murah gitu, cuman teman-teman lebih baik tunggu koreksinya aja agak dalam dikit, mungkin ke angka 844 aja ya. Itu akan memberikan dampak psikologis, teman-teman beli tidak terlalu dipucuk gitu aja. Oke teman-teman, selanjutnya ada Apia. Apia ini semenjak kemarin saya liatin, saya amatin, terus pembuangan dari bandar lokal dan poren teman-teman ya. Nih,
terus aja dibuang. Ada pengambilan sedikit mungkin untuk nahan aja. Terus di bandar lokal juga bandar Poren sama lokal sama-sama jualan ya. Nah ini udah tembus teman-teman ya sama si ekor hijau. Saya pindahkan ya 466 ya. Nah jadi ini kemungkinan dia akan ke arah sini lagi ya, kemungkinan. Dia juga masih punya PR di 448 nya. Tapi sekarang dalam posisi step 1, step 2, step 3. Tapi ini step 2 sama step 3 nya hampir sama gitu ya untuk supportnya. Jadi kecenderungannya bagaimana? Kita lihat di sini teman-teman, si kepala merah udah mulai keluar. Artinya dia mau konfirmasi ke arah atas. Cuman ini dalam posisi dead cross. Jadi ini udah terkonfirmasi si candle kepala merah udah ke atas. Cuma di sini posisi MA-nya dead cross, maka tunggu aja teman-teman. Jangan sampai teman-teman nanti beli agak tinggi dikit gitu ya. Ya mungkin bisa di area 466 gitu teman-teman. Jadi kalau turun ke bawah juga nggak terlalu tinggi gitu ya, nggak terlalu tinggi. Soalnya beli di sini gitu ya. Jadi ke bawahnya hanya 3%, ke atasnya ke targetnya bisa sekitar 14%. Jadi kecenderungan ke atasnya ada gitu ya, ke bawahnya ya 3% aja. Kita lihat kondisinya seperti apa. Jadi apa itu dari dulu dari kata pemiliknya emang dia itu saya sempat itu beritanya teman-teman, baca beritanya. Kenapa turun ya karena lagi dijual sama asing gitu ya. Nah teman-teman untuk APIA sekarang dalam posisi untuk 1 tahunan ya. Untuk 1 tahun di harga wajar lebih dikit aja lebihnya teman-teman ya. Untuk 3 tahunan masih under value. Artinya kalian kalau mau ditaruh sampai 3 tahunan bisa mencapai ke 700 atau ke harga tertingginya di 956. Cuman teman-teman jangan terlalu ekspektasinya jangan terlalu tinggi, turunin dikit aja tensinya ke 890 atau 900 ya. Ini juga kalau kalian targetnya ke 700 jangan turun 13, 690, 685 atau mungkin kalian bisa jual ke sana. Jadi untuk jangka panjang untuk jangka 3 tahunan ini masih dalam proses murah. Cuman untuk 1 tahunan jangka pendeknya ini dalam posisi sedikit agak mahal. Jadi untuk ke arah dikit ke arah 558 bisa lah kita teman-teman. Karena kemarin juga udah over value-nya tapi dia diturunin lagi. Mudah-mudahan sih dia membentuk anak tangganya di sini teman-teman ya. Di harga wajar ini mereka mungkin bisa. Ini harga wajarnya itu berdasarkan PR rasio 751 sekarang di harga berapa nih? 483 berarti kan masih murah. Berdasarkan PBP juga masih murah. Jadi betul kalau dia menargetkan ke angka mungkin kita targetnya ke angka 800,5 aja lah gitu ya. Di atas harga wajar dikit kan gitu ya di sini nih. Nah, di sini ya mungkin boleh lah gitu ya. Untuk jangka panjangnya teman-teman ya untuk 3 tahunan. Jadi teman-teman kalau pegang sekarang kalau yang mau agak panjang dikit ya rewardnya tinggal hitung aja rewardnya berapa persen teman-teman. Sesuai enggak gitu kan. Contohnya ke harga 500 berapa persen gitu. Kita ukur dulu deh. Kita ke bawahin dulu sedikit ya. Kita ambil aja dari sini. Harga 600 aja 30%, ya lebih lah 30 sampai 50% bisa lah mungkin ya teman-teman ya. Ke angka 850 nya. Ya teman-teman tinggal sekarang teman-teman tinggal berpikir aja sekarang saya mau jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek kan dia posisinya sekarang agak mahal dikit. Cuma kalau jangka panjang ya jangan mikirin sekarang jangan mikirin sekarang. Kalau sekarang kan masih mahal dikit, tapi kalau berdasarkan di jangka panjangnya karena udah punya 2 support, sekarang itu agak murah, tapi tidak terlalu murah gimana ya dikit. Ini murahnya di sini nih, ya di 468 ini murah banget, under value banget sih sebenarnya. Under value cuma tidak under value banget gitu. Ya, jadi untuk jangka panjang Avia 3 tahunan bisa mencapai ke 850 atau enggak ke 900 lah gitu ya. Tapi untuk jangka pendeknya sedikit gitu agak mahal dikit ya. Cuman jadi teman-teman bisa mungkin targetnya ya yang saya targetkan aja di angka 534 istilah si kepala merah. Terus yang paling tinggi saya di 559-nya ada si kepala merah juga. Kalau nggak jauh-jauh lah untuk APIA mah teman-teman. Belinya nyicil teman-teman. Jadi ketika ini ada konfirmasi ke bawah sekitar 3%-an ya. Jadi hati-hati aja teman-teman ketika dia jeblos ke 3% bisa average lagi. Mungkin bisa ke bottomnya di 448 juga bisa istilahnya isian lagi gitu ya. Jadi teman-teman nanti setelah ada harga pas ya udah tinggal diam aja, turun 1% 2% wajar, tinggal tunggu
naik turunnya nikmatin, naik turunnya nikmatin, deg-degannya ketika di atas tiba-tiba dibanting sedikit ke bawah. Di situ nanti teman-teman punya harga psikologis sih, aduh jual enggak ini takutnya istilahnya turun lagi gitu kan. Jual enggak jual, akhirnya ya kalian kalau istilahnya mau jangka panjang tetapkan target di harga berapa gitu ya, karena suatu saat dia akan ke sana. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Sekarang untuk API itu terakhir ya. API itu masih dibuang sama ban lokal dan porennya ya. Kecenderungannya seperti itu teman, jadi hati-hati aja. Terakhir deh tanggal 11-nya berapa sih? Ada si CC yang ngebuang tapi si BB masuk. Artinya kalau si BB suka bagus juga teman. Mungkin ya si BB yang nahan di area sini ya. Di area 483-nya ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman untuk semua yang saya bahas mudah-mudahan mendapat perkembangan yang baik. Adapun yang lagi di atas semoga cepat terjemput. Yang di bawah juga mudah-mudahan cepat sampai kepada targetnya. Yang di harga gocap mohon bersabar, 3S seperti biasa teman-teman. Sabar, sabar dan sobar ya. Oke, segitu aja. Ciao ya.